Siapa calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang potensial? Prediksi saya adalah Prabowo Anies. Kenapa demikian? Coba kita baca. Kalau dari survei nasional ke survei nasional, di beberapa lembaga survei yang sudah established, yang sudah lama bergelut di bidang survei, saya melihat elektabilitas calon presiden 2024 ini ada 3 nama di papan atas. Yang pertama Ganjar Pranowo, ya sekitar 22-25%. Kemudian di urutan kedua ada Prabowo Subianto di sekitar plus minus 20% sampai 22%, hampir bersaing kuat dengan Ganjar Pranowo. Dan di posisi ketiga ada Anies Baswedan, ya sekitar 15 sampai 20% dalam kisaran margin of error ya. Melihat elektabilitas tersebut, tentu kita mengerucut terhadap 3 nama itu. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kalau saya melihatnya dari koalisi partai, Ganjar Pranowo masih terkendala oleh partai pengusung, masih tarik ulur PDIP untuk mendukungnya. Bahkan PDIP sejauh ini dia masih menggaung-gaungkan anak emasnya, yaitu Puan Maharani. Namun Puan Maharani elektabilitasnya sangat rendah, sekitar 0,5 sampai 1% saja. Ada kelebihan-kelemahan masing-masing. Kalau saya melihat bagi Puan sebagai anak emas dan mahkota partai, maka Puan Maharani ini kalau memaksakan untuk nyalon ya sebagai capres calon presiden 2024 selesai. PDIP sudah bisa melenggang tanpa butuh teman partai lain, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, hal berbeda dengan Ganjar Pranowo. Dia mempunyai elektabilitasnya tinggi, tapi partai pengusungnya belum pasti. Ada kemungkinan simulasi mungkin mengusung PDIP ini mengusung Ganjar Pranowo, Puan Maharani. Tetapi dugaan saya pasangan itu dari sisi pemilih ada kurang respeknya. Popularitas dan akseptabilitas. Saya melihat Puan Maharani itu cukup dikenal tetapi kurang disukai. Berbeda halnya dengan Ganjar Pranowo, selain dikenal juga disukai sehingga elektabilitasnya tinggi. Bagaimana kalau dibalik, yaitu Ganjar Pranowo, Puan Maharani, itu pun juga sama. Saya melihat kalau di media, beberapa yang menyampaikan dari para netizen saja, tidak sedikit menyampaikan asal tidak ada Puan Maharani, apapun akan dipilihnya. Yang kedua adalah Prabowo Subianto. Prabowo ini sebagai ketum Gerindra, elektabilitas partainya urutan nomor 2. Berbeda dengan PDIP, Gerindra ini mempunyai elektabilitas yang belum memenuhi syarat presidensial threshold. Bila mana maju sendirian, butuh partai lain sebagai temannya atau koalisi, minimal partai menengah. Jadi bila mana ada partai lain yang merapat ke Gerindra dan mau menerima Prabowo ini sebagai calon presiden, maka hemat saya sudah selesai. Namun siapa yang akan ditawarkan sebagai cawapresnya? Kalau saya melihat sejauh ini, di urutan ketiga ada nama Anies Baswedan. Partai yang militan mendukung Anies Baswedan sejauh ini adalah PKS. Nah, maksud saya adalah bila mana Anies Baswedan sebagai capres yang didukung oleh PKS ini menurunkan tensinya dan merapat ke Gerindra, artinya yang diusung adalah Prabowo sebagai capres, cawapresnya adalah Anies Baswedan yang didukung oleh Gerindra dan PKS. Menurut saya mempunyai prospek yang sangat bagus di 2024 ini dan kemungkinan menangnya sangat tinggi. Lalu yang ketiga, di situ ada Erlangga Hartarto yang dia adalah ketum Golkar, Kongres Partai, menyampaikan bahwa Erlangga ini sebagai calon potensial capres 2024 dari Golkar. Namun sama dengan Puan Maharani, Erlangga Hartarto itu mempunyai elektabilitas yang masih sangat rendah. Ya sekitar 1-2% saja Erlangga itu. Golkar itu sendiri
kurang mendongkrak dengan mengajukan Airlangga itu sebagai capres, kecuali kalau memaksakan Airlangga itu sebagai capres demi mendongkrak Golkar di Pileg 2024 mendatang. Siapa calon presiden dan wakil presiden yang potensial 2024? Saya ingin menyampaikan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.